wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil analisis dari jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, izin memperkenalkan isi dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Nisrina, yang kedua ada Aisyah Rahma, yang ketiga ada Karen Natania, dan yang terakhir ada Widya Utami, yaitu saya sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan apa visi dan misi dari Sistem Informasi Unsri ini. Nah, visinya yaitu menjadikan program studi penyelenggara pendidikan yang unggul dan terkemuka di Indonesia yang berbasis penelitian dalam bidang sistem informasi, khususnya pengelolaan proyek IT, pengelolaan layanan IT, perencanaan UX, dan kewirausahaan berbasis teknologi. Setelah memahami misi yang sudah dibantu rekan saya jelaskan tadi, sekarang kita akan masuk ke bagian misi yang akan saya bantu jelaskan, di mana misi ini yang akan menjadi langkah untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan dari sistem informasi Unsri kita ini. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk mencapainya dengan memahami misi berikut ini. Terdapat 5 misi utama yang harus dijalankan untuk mencapai visi tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian, menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, serta memberikan suasana akademik yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim. Nah, supaya kita memahami lebih lanjut maksud dari misi tersebut, di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari misi tersebut. Dari yang pertama itu ada menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan untuk menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi. Maksud dari misi ini yaitu bertujuan supaya mahasiswa itu memperoleh pendidikan yang tidak hanya berbasis teori tapi juga praktek, sehingga mereka akan siap bekerja di industri ataupun dapat menciptakan inovasi baru di bidang teknologi tentunya. Contoh dari misi tersebut seperti kurikulum yang mencakup praktik langsung seperti proyek perangkat lunak, pengembangan aplikasi, dan kerja praktik di perusahaan teknologi. Serta dengan adanya mata kuliah berbasis seperti software engineering dan database management yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi secara nyata. Sehingga penggunaan teknologi terbaru dalam pembelajaran serta pemrograman berbasis iCloud computing dan analisis data menggunakan machine learning itu dapat dipahami serta dapat diimplementasikan suatu saat nanti. Nomor 2 yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran serta ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi. Maksud dari misi ini bertujuan untuk program studi sistem informasi ini berkomitmen untuk selalu melakukan penelitian guna untuk memperbaharui ilmu pengetahuan dan menyesuaikan dengan tren teknologi terbaru. Contohnya seperti dosen maupun mahasiswa itu akan terlibat dalam suatu riset mengenai kecerdasan buatan seperti artificial intelligence untuk keamanan cyber atau cyber security ataupun IoT Internet of Things. Mahasiswa juga harus diwajibkan untuk membuat tugas akhir seperti skripsi berbasis penelitian yang berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi di berbagai bidang. Nah, contoh lainnya juga yaitu publikasi jurnal dan seminar ilmiah tentang pengembangan teknologi dalam bidang sistem informasi. Next, itu menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang sistem informasi. Gunanya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Maksud dari
Misi ini itu bertujuan untuk agar ilmu yang dipelajari di kampus ini itu nggak hanya akan berguna dalam dunia industri, tetapi juga kepentingan masyarakat. Selanjutnya itu contoh dari misi ini seperti pelatihan IT bagi UMKM untuk meningkatkan digitalisasi usaha mereka. Dan juga mungkin pengembangan aplikasi berbasis komunitas seperti sistem informasi desa untuk membantu pengelolaan data warga-warga di sana. Bisa juga contoh lain seperti kegiatan coding camp bagi siswa sekolah menengah untuk mengenalkan dasar-dasar pemrograman dan teknologi informasi. Selanjutnya, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat serta penalaran dalam bidang sistem informasi dan kesejahteraan mahasiswa. Tujuan dari misi ini agar mahasiswa itu digunakan dapat mendorong untuk mengembangkan kualitas soft skill mereka, kreativitas, serta minat mereka di berbagai bidang teknologi informasi. Karena di bidang teknologi itu kan ada banyak sekali bidang yang dapat mereka pelajari. Tentunya sulit untuk dapat menguasai semua bidang. Nah, mahasiswa itu dapat nih memperdalam minat mereka di salah satu bidang itu. Nah, contoh dari misi ini itu adanya komunitas pengembangan startup ataupun organisasi mahasiswa yang fokus pada teknologi. Contohnya itu kalau di Unsri ada GDG, Google Develop Campus. Ada juga kompetisi internal dan eksternal seperti lomba desain UI UX ataupun lomba analisis data ataupun lomba bisnis plan yang dapat mendorong kemampuan mahasiswa untuk mengasah kemampuan mereka. Nah, selanjutnya itu juga ada kegiatan mentoring dari alumni yang telah bekerja di industri teknologi untuk membimbing mahasiswa dalam pengembangan karir mereka. Nah, ini tuh biasanya didapatkan apabila kita ikut seperti webinar dari kampusnya. Yang terakhir yaitu memberikan suasana akademik yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim. Nah, untuk memberikan suasana akademik yang kondusif ini tujuannya untuk lingkungan pembelajaran yang mendukung kolaborasi inovatif serta diskusi ilmiah yang kondusif. Contohnya itu dengan kelas yang didesain agar interaktif, misalnya seperti diskusi kelompok, studi kasus, ataupun presentasi proyek seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, ada juga contoh lain yaitu fasilitas kampus yang mendukung seperti laboratorium komputer, ruang diskusi mahasiswa, serta seminar workshop berkala. Nah, secara keseluruhan, visi dan misi ini menunjukkan bahwa program studi sistem informasi Unsri ini nggak hanya menyiapkan lulusan yang ahli secara teknik, tapi juga memiliki keterampilan kolaborasi, inovasi, dan kontribusi nyata di dunia industri serta masyarakat. Nah, next di sini itu ada matriks EV, yaitu faktor eksternal dari program studi sistem informasi. Baiklah, jadi dalam matriks EV ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, contohnya seperti peluang, ancaman, bobot, rating, dan skor tertimbang. Selanjutnya, di sini ada keterangan dari rating tersebut, yaitu 4 sangat baik, 3 cukup baik, 2 kurang, dan 1 lemah. Nah, di sini saya akan membacakan dulu satu persatu peluang dan ancaman dari faktor eksternal yang dialami Unsri ini atau yang terjadi pada Unsri, yaitu peluangnya otonomi lebih besar dalam pengelolaan akademik sebagai PTNBH. Di sini dengan bobot
0,15 dengan rating 4 yang artinya sangat baik dan skor tertimbangnya itu 0,60. Selanjutnya yaitu masih di peluang nomor 2, peluang pendanaan riset dan kerjasama industri itu 0,14 yang artinya sangat baik dengan rating 4 dan juga skor tertimbang 0,56 masih sangat tinggi. Selanjutnya juga peluangnya itu meningkatkan kebutuhan tenaga IT dalam sektor pertambangan. Ini dengan bobot 0,14 sama seperti di peluang nomor 2 tadi dengan rating 4 dan juga skor tertimbang masih sama 0,56. Selanjutnya yaitu peluang dari faktor eksternalnya ada pun kemajuan teknologi IoT, AI, Big Data yang mendukung sektor tambang. Ini dengan bobot 0,13 dengan rating 3 cukup baik dan juga skor tertimbang 0,39. Nah, ada peluang tentunya ada ancaman. Ancamannya sebagai berikut yaitu adanya potensi kenaikan biaya kuliah akibat perubahan status PTNBH. PTNBH yaitu dengan bobot 0,12 dengan rating 2 yang artinya kurang dengan skor tertimbang 0,24. Selanjutnya yaitu persaingan ketat dengan universitas PTNBH lain. Ini dengan bobot 0,2, ratingnya 3, cukup baik dengan skor tertimbang 0,36. Nggak terlalu tinggi seperti yang ada di peluang tadi. Selanjutnya yaitu resiko bergantungnya sektor tambang pada harga komoditas global. Hal ini mendapatkan bobot 0,10 ataupun ratingnya 2 kurang dengan skor tertimbang 0,20. Selanjutnya itu yang terakhir, kurikulum itu nggak cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri. Hal ini mendapatkan bobot 10 dengan rating 2 dan skor tertimbang 0,20 yang artinya kurang juga, nggak terlalu tinggi, tapi tetap saja menjadi ancaman. Nah, di sini kita sama-sama akan menganalisis maksud dari faktor eksternal ini supaya kita lebih memahami maksudnya itu apa. Nah, jadi fokusnya di sini itu saya rasa lebih sering disinggung tentang PTNBH. Jadi Unsri saat ini itu sebagai PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, jadi dengan Unsri menjadi PTNBH ini tentunya banyak sekali peluang yang udah saya sebutkan tadi, yaitu memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengolah keuangan, serta sumber daya manusia. Namun, status ini juga membawa tantangan bagi Unsri itu sendiri dalam pendanaan serta peningkatan daya saing dengan universitas lain. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dari peluangnya terlebih dahulu. Jadi, peningkatan otonomi dalam mengelola program akademik dan kemitraan industri. Jadi, dengan menjadinya Unsri ini sebagai PTNBH, Unsri dapat mengembangkan kurikulum secara lebih fleksibel tanpa harus bergantung pada kebijakan pusat. Nah, serta juga Unsri dapat menyesuaikan program-program akademik dengan kebutuhan industri seperti menambah mata kuliah ataupun sertifikasi berbasis teknologi terbaru. Nah, contohnya itu seperti apabila suatu industri nih sedang membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di bidang keamanan cyber. Nah, Unsri bisa dengan lebih cepat menambahkan mata kuliah terkait proses birokrasi yang panjang. Nah, selanjutnya itu keuntungan lainnya kemudahan dalam mengembangkan program studi berbasis teknologi dan kebutuhan industri. Jadi, dengan kebebasan lebih besar,
Unsri itu dapat lebih cepat merancang program studi baru ataupun menyesuaikan mata kuliah supaya lebih relevan dengan perkembangan industri. Contohnya, misal program studi sistem informasi nih dapat menambahkan perminatan khusus seperti artificial intelligence for business ataupun IoT for smart cities supaya lulusan itu dapat lebih siap bekerja, lebih siap untuk masuk ke dalam industri ataupun dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu peluangnya meningkat dengan dana dari kerjasama dan riset yang lebih independen. Nah, karena Unsri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana dari pemerintah, universitas dapat mencari sumber pendanaan baru dari suatu industri ataupun dari penelitian atau proyek kerjasama dengan suatu perusahaan. Nah, contohnya seperti melakukan kolaborasi dengan perusahaan untuk mengembangkan sistem keamanan transaksi berbasis apa gitu, ataupun kerjasama dalam teknologi untuk suatu riset. Nah, tentunya dari peluang-peluang tadi ada juga ancaman yang harus kita analisis. Ancamannya yaitu berpotensi untuk peningkatan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Jadi sebagai PTNBH yang mana pendanaan itu nggak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah, jadi biaya kuliah itu bisa saja meningkat. Nah, ini juga biasanya menjadi hambatan bagi calon mahasiswa baru dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Tapi ini tuh masih dapat diatasi karena adanya program beasiswa ataupun KIPK. Nah, selanjutnya itu persaingan yang lebih ketat dengan universitas lain yang berstatus PTNBH. Jadi saat ini itu nggak hanya Unsri, tapi juga ada PTN lain yang sudah berbasis PTNBH, sehingga persaingan dalam menarik mahasiswa mendapatkan kerjasama dengan industri dan memperoleh pendanaan riset menjadi lebih ketat. Nah, adapun solusi dari ancaman ini yang kami tarik yaitu Unsri dapat membangun ciri khasnya agar lebih unggul dan kompetitif, seperti fokus pada bidang tertentu. Juga Unsri bisa memperkuat reputasi melalui akreditasi internasional seperti program pertukaran pelajar dan kerjasama dengan industri global, sehingga dapat membantu daya saing dari program studi sistem informasi Unsri ini. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan membahas mengenai dampak Undang-Undang Minerba terhadap program studi sistem informasi. Jadi, Undang-Undang Minerba itu apa? Minerba itu mineral dan batu bara. Jadi, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru mewajibkan pengelolaan sumber daya mineral dengan memaksimalkan peran teknologi. Jadi, untuk menciptakan permintaan tinggi terhadap tenaga ahli sistem informasi dalam industri pertambangan, seperti yang saya bilang tadi, ini beberapa kali disebut di faktor eksternal. Kalau misalkan industri ini itu juga memiliki peluang dan ancaman. Contoh lain dari contoh peluangnya yaitu dapat meningkatkan permintaan tenaga ahli sistem informasi dalam mengelola data tambang, sistem monitoring, dan pemetaan digital. Jadi, perusahaan tambang kini itu dapat membutuhkan orang-orang dari sistem informasi untuk mengelola operasi tambang secara lebih efisien dan aman. Jadi contohnya itu seperti sistem berbasis IoT yang memantau kondisi alat berat di lokasi tambang ataupun penggunaan big data untuk menganalisis eksplorasi mineral. Nah, selanjutnya peluangnya itu seperti kesempatan bekerja sama dengan perusahaan tambang dalam bidang big data, Internet of
Things atau IoT dan Artificial Intelligence ataupun AI. Jadi perusahaan tambang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dengan teknologi baru seperti AI gunanya untuk memprediksi kegagalan mesin nih. Selanjutnya juga ada IoT untuk memantau kondisi tambang dan Big Data untuk menganalisis suatu produk. Nah, contohnya misal kayak Unsri dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan PT Bukit Asap atau perusahaan tambang lainnya untuk mengembangkan sistem monitoring otomatis berbasis AI yang dapat mengurangi kecelakaan kerja. Nah, peluang lainnya juga bagi program studi untuk mengembangkan kurikulum terkait teknologi pertambangan digital. Jadi, dengan adanya sistem informasi ini, dapat meningkatkan kebutuhan tenaga dengan industri pertambangan. Jadi, Unsri dapat menyesuaikan kurikulum agar mencakup lebih banyak materi terkait teknologi pertambangan, agar Unsri dapat lebih siap masuk ke lapangan. Nah, contohnya dengan menambahkan mata kuliah seperti data analysis ataupun IoT for industrial monitoring supaya mahasiswa itu dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri pertambangan. Nah, setelah tadi ada peluang, tentunya ada ancaman yang harus siap dihadapi dari undang-undang MIPA ini. Contohnya yaitu kalau misalkan kurikulum nggak segera menyesuaikan dengan kebutuhan industri pertambangan, lulusan sistem informasi itu bisa aja kalah dengan lulusan dari bidang lain seperti teknik industri ataupun teknik pertambangan. Nah, saat ini banyak sekali lulusan dari teknik industri dan teknik pertambangan yang juga memiliki keterampilan IT, sehingga mereka bisa lebih diprioritaskan dalam rekrutmen. Jadi kalau misalkan kurikulum yang dimiliki sistem informasi ini itu nggak relevan, mereka bisa saja langsung tersingkirkan. Nah, tapi masih bisa dapat diatasi, yaitu dengan program studi sistem informasi ini terus mengupgrade kurikulum secara berkala, sehingga dapat menambahkan mata kuliah berbasis proyek dan kerjasama dengan perusahaan tambang untuk menyediakan program magang dan sertifikat industri supaya mereka itu dapat beradaptasi langsung dengan perusahaan pertambangan. Nah, selanjutnya itu adalah ketergantungan pada sektor tambang yang bersifat siklikal. Maksudnya itu sektor tambang itu sangat berpengaruh saat ini oleh dengan harga komoditas global yang bisa dibilang jika harga batu bara ataupun mineral turun, maka banyak perusahaan bisa mengurangi investasi teknologi yang beresiko mengurangi permintaan tenaga ahli IT di bidang ini. Nah, jadi solusi yang dapat digunakan yaitu sistem informasi nggak boleh hanya bergantung pada sektor tambang. Jadi program studi harus tetap mengembangkan keahlian mahasiswa di bidang lain seperti keuangan ataupun kesehatan sehingga lulusan tetap memiliki prospek kerja yang bagus ataupun luas. Nah, kesimpulannya adalah perubahan status Unsri menjadi PTNBH memberikan peluang besar dalam pengelolaan akademik, kerjasama industri, dan peningkatan pendanaan. Namun, ada juga tantangan seperti kenaikan biaya kuliah dan persaingan yang lebih ketat dengan universitas lain. Ada juga Undang-Undang Minerba yang menciptakan kebutuhan besar terhadap tenaga ahli sistem informasi di bidang industri pertambangan. Namun juga kurikulum ini nggak hanya
kurikulum ini tidak cepat beradaptasi, jadi lulusannya bisa kalah saing dengan bidang lain seperti itu. Jadi selain ketergantungan pada sektor tambang, mungkin beresiko kalau misalkan harga komoditasnya suatu saat nanti turun. Dan supaya tetap kompetitif, saya rasa eh, harus terus memperbaharui kurikulum dengan menjalin lebih banyak industri kerjasama dengan berbagai industri serta memastikan bahwa lulusannya memiliki keterampilan yang relevan untuk di berbagai sektor. Jadi nggak hanya di pertambangan. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu untuk kita lebih memahami maksud dari analisis dari faktor eksternal ini. Nah, selanjutnya itu ada CPM yang akan dibantu rekan saya untuk jelaskan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu CPM dan mengapa kita itu penting untuk menganalisis dari segi CPM sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CPM. CPM merupakan Competitive Profile Matrix, di mana sebuah hal yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis sebuah hal yang ingin kita bandingkan gitu. Nah, di mana di sini kita ingin membandingkan program studi sistem informasi yang ada di Sumatera Selatan, yang dimana kita di sini telah menyiapkan 3 universitas, yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas UBD, dan juga yang terakhir adalah MDP. Nah, di sini telah terdapat sebuah tabel skor yang menunjukkan skor dan juga keterangan, di mana skor sendiri dimulai dari angka 1 sampai 4. Nah, untuk angka 1 itu menyatakan bahwa penilaiannya itu lemah, yang kedua itu penilaiannya kurang, yang ketiga itu cukup baik, dan yang keempat adalah sangat baik. Nah, bisa dilihat di sini beberapa faktor dari kelompok kami yang telah kami analisis, baik itu dari Universitas Sriwijaya, UBD maupun MDP sendiri. Yang pertama itu ada dari segi kurikulum, di mana kurikulum sendiri weight dia memiliki uh, skor dari weight-nya sendiri ini atau kayak bobotnya itu adalah 0,16. Nah, di mana untuk weight sendiri ini 0,16, lalu kita di sini memberikan gitu, kita membandingkan Unsri, UBD dan MDP gitu. Seberapa pentingnya itu adalah 0,16 gitu untuk CPM-nya. Nah, kalau untuk Unsri sendiri dia memiliki skor 4 yang berarti adalah sangat baik dari segi kurikulum. Yang kedua adalah UBD yang dimana dia juga memiliki skor 4 berarti sangat baik gitu dari segi kurikulum, dan terakhir ada MDP yaitu dengan angka 3. Nah, dari sinilah kita bisa melihat penilaiannya bahwa paling kurang adalah dari MDP sendiri. Namun untuk faktor-faktor ini eh, angka 1 sampai 2 menurut kelompok kami itu adalah skor yang sangat kurang. Namun untuk 3 sampai 4 itu masih digolongkan baik seperti itu. Yang kedua itu ada dari koneksi industri, di mana koneksi yang didapatkan setelah nantinya alumni-alumni dari universitas tersebut lulus dari program studi sistem informasi sendiri, di mana beratnya sendiri itu memiliki weight-nya itu adalah 0,13. Nah, untuk Unsri sendiri telah memiliki nilai 3, untuk UBD sendiri memiliki nilai 4, dan untuk MDP 4. Nah, yang dimana berarti untuk koneksi industri, mungkin untuk Universitas Sriwijaya bisa lebih tinjau ulang lagi dari segi CPM-nya sendiri. Nah, untuk tingkat kelulusan ada di angka 0,14. Nah, di mana itu mempengaruhi gitu untuk weight-nya dari semua universitas ini gitu. Nah, untuk Unsri ada di nilai 4, um, UBD ada di nilai 3, dan juga MDP ada di nilai 3, di mana tingkat kelulusannya akan lebih banyak pada Universitas Sriwijaya. Nah, mungkin kalau untuk yang selanjutnya mungkin ada alumni, jumlah penelitian dan publikasi, beasiswa, UKT, jumlah pendaftar dan akreditasi, mungkin kita bisa melihat nilainya di sini yaitu ada 0,11, alumni dan jumlah penelitian ternyata memiliki nilai yang sama itu 0,16, terus ada beasiswa 0,09, UKT ada 0,06, jumlah pendaftar ada 0,6, dan akreditasi ada 0,15. Dan bisa dilihat di sini nilai untuk rata-rata Unsri sendiri itu rata-ratanya memiliki skor 4, hanya 3
faktor saja yang memiliki nilai skor yaitu 3, baik dari segi UKT, dari segi alumni, maupun dari segi koneksi industri gitu. Nah, tapi untuk skornya sendiri apabila dirata-ratakan nilainya adalah 3,37. Untuk UBD sendiri dia memiliki jumlah skor 3 yaitu sebanyak 6 buah yang dimana menurut kelompok kami skor dari UBD ini mungkin bisa lebih tingkatkan lagi supaya nantinya ketika dijumlahkan dengan skor-skor yang ada ini bisa lebih menghasilkan yang lebih tinggi gitu dari 3,25. Dan untuk MDP sendiri dengan nilai ternyata rata-ratanya yang sangat mungkin tidak terlalu rendah, tapi untuk di angka 2,81 dibandingkan dari Universitas Sriwijaya maupun Universitas UBD sendiri ini adalah yang sangat kurang seperti itu. Nah, di mana MDP sendiri memiliki skor yang ada duanya, yang itu kurang. Itu dari segi UKT yang berarti dari segi UKT ini terbilang mahal atau terbilang sangat besar gitu. Nah, di sini skornya sendiri adalah kecil gitu, 0,13 dibandingkan dari UBD maupun dari Unsri sendiri. Unsri sendiri memiliki 0,20 dan juga UBD 0,20 sedangkan MDP sendiri adalah 0,13. Sehingga apabila bisa kita lihat rata-ratanya di sini rata-ratanya hanya 2,81. Di mana dari sini kita bisa meninjau ulang lagi apabila UKT dari MDP sendiri saja sudah sudah terbilang tinggi dalam artian untuk angkanya itu mahal, namun untuk skornya mungkin bagi orang-orang itu tergolong mahal dan sehingga mereka hanya mendapatkan nilai 2 gitu, skornya 0,13. Nah, di sini bisa lebih diimbangkan lagi dan ditingkatkan dari segi kurikulum. Kurikulumnya mungkin bisa nantinya 4 karena menurut kelompok kami juga lebih baik nantinya UKT dan juga kurikulum itu berbanding lurus gitu loh. Kayak bahkan berbandingnya itu bisa lebih tinggi lagi untuk kurikulum karena seharusnya dengan UKT yang cukup tinggi, nantinya pun kurikulum yang dipaparkan atau kurikulum yang digunakan itu bisa lebih relevan gitu untuk para siswa-siswa mahasiswanya seperti itu. Dan juga koneksi industrinya. Mungkin kalau di sini nilainya sudah 4 ya, sudah bagus untuk koneksi industrinya. Mungkin lebih kepada eh nantinya itu lebih kepada beasiswa. Mungkin dari segi beasiswanya bisa lebih diperbanyak untuk MDP sendiri agar nantinya bisa meringankan dari segi UKT-nya gitu bagi mahasiswa dan mahasiswinya sendiri dari Universitas MDP seperti itu. Selanjutnya akan ada yaitu matriks IV. Matriks IV itu adalah internal faktor gitu. Internal faktor di mana internal faktor ini itu juga mempengaruhi bagi sebuah program studi yaitu sistem informasi baik yang ada di Unsri maupun universitas lain seperti itu. Nah, biasanya apabila kita ingin menganalisis IV sendiri ini, kita ada beberapa indikasi yang kita gunakan, mungkin dari segi keuangan, dari segi mungkin nantinya itu ada bagaimana kurikulumnya dan di mana di sini kita menggunakan yaitu adalah dengan kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan sendiri itu ada strength dan juga ada kelemahan yaitu weakness gitu. Nah, mungkin kalau dari IV sendiri ini banyak gitu yang bisa kita analisis, baik itu dari segi aktivitasnya yang ada di universitas. Nah, di mana ini ada kalau sistem informasi kan pasti bergantung dengan teknologi dan juga inovasi. Nah, bisa saja di IV ini dianalisis gitu teknologi yang digunakan apa sudah baik atau belum baik ataupun kita bisa dari segi SDM-nya yang ada di Universitas Sriwijaya program studi sistem informasi sendiri apakah SDM-nya sudah memenuhi kriteria dari alumni-alumni yang lulusannya apakah sudah bisa memenuhi kriteria dari suatu perusahaan seperti itu maupun dari segi operasionalnya sistem informasi ini sendiri gitu. Mungkin bisa kita jadikan sebuah penelitian di sini. Nah, di sini sama seperti tadi, kita telah menyiapkan skor, yaitu tabel skor, 1 untuk lemah dan 4 untuk sangat baik. Nah, di sini kita mulai untuk menganalisis dari faktor internal atau IV sendiri. Yang pertama itu ada dari visi dan misi program studi yang jelas. Nah, di sini semua bobot itu harus nilai totalnya itu ketika ditotalkan adalah 1. Seperti ini, 1 nilainya.
Jika tidak satu, berarti ada salah satu indikasi atau faktor yang kurang gitu. Nah, di sini totalnya sudah satu. Sekarang kita tinggal menganalisis dari bobot-bobot masing-masing masing-masing faktor internal yang telah kita letakkan di sini gitu. Yang pertama ada visi dan misi program studi yang jelas, itu bobotnya 0,15. Dari angka yang bisa kita lihat, paling besar di sini adalah visi dan misi program studi yang jelas gitu. Karena menurut kami, kayak untuk membangun sebuah jurusan atau program studi perlu sekali untuk memiliki visi dan misi yang jelas gitu agar menghasilkan nantinya alumni yang tentunya berkompeten kayak gitu. Nah, di sini untuk ratingnya sendiri adalah dinilai 4 yang berarti Universitas Sriwijaya yaitu untuk jurusan sistem informasi sendiri telah berhasil gitu, telah berhasil dalam merealisasikan visi dan misi mereka dengan skor tertimbang dari sekian banyak faktor yaitu 0,60 di mana ini adalah faktor yang benar-benar kayak menyumbang banyak dalam rata-rata yang dihasilkan nanti di total akhir ini. Yang kedua, ini ada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Apakah kurikulumnya telah sesuai atau belum? Nah, untuk bobotnya sendiri ada di 0,14, di mana tentunya sangat berkontribusi juga seperti visi misi tadi, karena setelah kita menentukan visi misi, kita harus memiliki kurikulum juga yang jelas, yang sejalan, yang segaris dengan visi misi yang akan kita capai gitu. Dan di mana ratingnya sendiri sudah 4 gitu, dan skor tertimbangnya adalah 0,56. Selanjutnya ada kualitas tenaga pengajar yang kompeten, yang dimana kita juga harus memiliki dosen-dosen yang pastinya bisa menunjang dan memenuhi dari segi realisasi kurikulum yang telah ditetapkan oleh sistem informasi sendiri. Nah, di sini bobotnya untuk dosen sendiri adalah 0,13 dan dengan rating yaitu 4. Berarti di mana banyak sekali dosen yang telah kompeten dan juga telah memenuhi standar dari kurikulum yang akan direalisasikan kepada para mahasiswanya. Dengan skor tertimbang sendiri itu adalah 0,52, yang dimana ini adalah angka yang cukup besar masih untuk sistem informasi sendiri. Yang keempat, itu dari kekuatannya itu ada dari fasilitas laboratorium yang memadai. Apakah laboratorium komputer atau telah memadai gitu, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, dari bobotnya sendiri itu ada 0,12 yang dimana ratingnya sendiri ada 3, yang berarti dari sistem informasi Universitas Sriwijaya sendiri ini masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya, baik nantinya dari segi kuantitas maupun kualitasnya, seperti itu. Dengan skor tertimbang yang mungkin cukup turun jauh yaitu 0,36. Yang kelima itu ada kerjasama dengan industri dan alumni, itu ada bobotnya 0,10 dan ratingnya itu adalah 3. Mungkin nantinya dengan mengikuti banyak organisasi atau dengan magang-magang, nantinya alumni-alumni lainnya juga bisa membawa alumni yang lainnya itu dengan koneksi yang tentunya jelas, yang lebih mudah lagi dengan bidang industri seperti itu. Dengan skor tertimbang yaitu 0,30. Kemudian di sini kita akan menganalisis dari segi kelemahan. Nah, kelemahan ini ada kurangnya program pelatihan dan sertifikasi. Bobotnya ada 0,12 dan ratingnya 2, yaitu kurang, yaitu kelemahannya dari segi kurangnya program pelatihan dan sertifikasi. Nah, dengan bobot 2 ini berarti mereka ini nilainya ini dari segi sini kurang gitu. Oleh karena itu mungkin nantinya bisa lebih tingkatkan lagi gitu dari segi program pelatihan dan sertifikasi para dosennya sendiri juga. Dengan skor terima itu 0,24. Yang ketujuh itu ada keterbatasan akses terhadap jurnal internasional. Dengan bobot yaitu 0,10 dan rating 2. Yang dimana mungkin menurut saya dari saya membaca ini semua untuk kelemahannya sendiri ini bisa tergolong itu cukup rendah ya nilainya ya. Berarti dari sistem informasi Universitas Sriwijaya sendiri ini sudah baik gitu nilainya. Ini hanya memiliki 2 sampai bawah ada pengelolaan sistem informasi ataupun keterlibatan mahasiswa dalam riset masih rendah gitu. Nah, dengan skor tertimbang ada di 0,20, 0,16, dan juga 0,12. Sehingga rata-rata yang dihasilkan adalah 3,06. Nah, dari sini bisa kita lihat dari CPM dan IV-nya sendiri tadi, mungkin kalau untuk internalnya sendiri untuk program studi sistem informasi itu agak jauh dari tadi yang
di CPM, kalau untuk CPM ketika kita membandingkan dengan universitas lain, itu paling tinggi ada Unsri sendiri, itu ada di 3,37, dan IV ini ada di 3,06. Mungkin agar lebih naik lagi dari segi internalnya, untuk sistem informasi juga perlu diperbaiki lagi, supaya nantinya bisa lebih maju dan juga lebih bisa menghasilkan inovasi gitu ke depannya, agar nantinya hasilnya pun bisa lebih baik, seperti itu. Baik, setelah tadi kita membahas tentang faktor-faktor internal dan eksternal menggunakan analisis EV, IV, serta CPM, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analisis dan pemilihan strategi. Dari hasil analisis sebelumnya, kita bisa melihat bahwa program studi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya memiliki beberapa tantangan dan peluang. Nah, untuk bisa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu strategi diferensiasi kurikulum dan sertifikasi industri. Nah, diferensiasi kurikulum berarti membuat kurikulum yang unik dan berbeda dari universitas lainnya. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan materi perkuliahan dengan tren industri terkini dan memberikan sertifikasi yang diakui di dunia kerja. Dengan adanya sertifikasi industri, mahasiswa akan memiliki nilai tambah saat melamar pekerjaan. Yang kedua, strategi penguatan kerjasama dengan industri dan alumni. Kolaborasi dengan industri dan alumni menjadi sangat penting. Dengan kerjasama ini, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan magang, proyek bersama, hingga peluang kerja setelah lulus. Alumni juga bisa menjadi mentor atau memberi insight tentang tantangan dunia kerja. Yang ketiga, strategi digitalisasi layanan akademik dan akses penelitian. Nah, pemanfaatan teknologi dalam layanan akademik dan riset menjadi kunci efisiensi. Dengan digitalisasi, mahasiswa bisa mengakses materi perkuliahan, jurnal penelitian, serta layanan akademik dengan lebih mudah. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di kampus. Yang keempat, itu strategi branding dan promosi digital. Nah, agar lebih dikenal luas, program studi perlu memiliki branding yang kuat. Promosi melalui media digital seperti website, media sosial, dan webinar dapat menarik lebih banyak calon mahasiswa dan mitra industri. Branding yang baik juga membantu meningkatkan reputasi program studi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi berdasarkan analisis sebelumnya, strategi-strategi inilah yang paling relevan untuk diterapkan guna memastikan program studi terus berkembang dan berdaya saing tinggi. Baik, dari pemaparan kami tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa program studi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya memiliki peluang besar untuk berkembang dengan status PTNBH. Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti persaingan dengan universitas lain, kebutuhan sertifikasi industri, serta keterbatasan akses riset internasional. Nah, strategi utama yang disarankan untuk mengatasi tantangan ini ada 4. Yang pertama itu diferensiasi kurikulum dengan sertifikasi industri. Yang kedua, penguatan kerjasama dengan industri dan alumni. Yang ketiga, digitalisasi layanan akademik dan akses penelitian. Dan yang terakhir, branding dan promosi digital. Dengan implementasi yang tepat dan berkelanjutan, program studi ini dapat terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai institusi unggulan di Sumatera Selatan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.